Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik ya, sehat ya. Alhamdulillah baik. Oke, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, agar pembelajaran kita berkah dan barokah, mari kita buka dengan berdoa. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir di pembelajaran saya, di Zoom saya, Bahasa Indonesia yang akan membahas teks anekdot. Ketika pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks anekdot, makna tersirat, struktur, dan kebahasaan. Oke, Kade sekarang Bu Fia share screen dulu. Terlihat ya? Terlihat? Sudah terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi KD kita hari ini adalah karena kemarin sudah menganalisis struktur dan kebahasaan, KD kita sekarang adalah mencipta kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah dengan memirsa video stand up komedi, kalian mampu membuat baik kerangka ataupun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, begitu ya. Oke, masih ingat anak-anak teks anekdot itu apa? Cerita singkat yang lucu dan mengesankan biasanya mengenai orang penting. Oke, cerita singkat yang lucu biasanya mengenai orang penting. Apalagi? Ada yang paling penting yang belum kalian sebutkan. Apa kira-kira ciri-ciri dari teks anekdot? Cerita lucu yang di dalamnya berisi tentang kritikan. Oke, betul Elo. Jadi cerita lucu yang di dalamnya berisi kritikan. Itu yang membedakan anekdot dengan yang lain ya. Jadi ada kritikannya. Jadi ada yang disampaikan. Oke. Nah, di sini Bu Fia ada video nih. Ada video, silahkan. Ini video kesukaan kalian ini biasanya. Semangat sekali bapaknya itu ya. Ya, Anda bisa keluar. Wah, bapaknya kurang perhitungan. Oke, video yang kedua. Ini biasanya video kesukaan kalian. Mungkin kalian sudah pernah mencoba ini. Zong ya, oke. Nah, pertanyaan saya, Nana. Dua video ini apakah termasuk anekdot? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Ada yang bisa memaparkan? Karena tidak ada sindirannya. Kenapa? Karena tidak ada? Tidak ada sindirannya. Oke, Kritikan. karena tidak ada sindirannya, tidak ada kritikan, hanya lucu saja ya. Kalian tertawa tidak melihat video ini? Oke, tertawa ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara humor dengan anekdot ya. Ketika dua video tadi lucu, kalian tertawa, ya sudah, itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah membuat pemirsa tertawa, itu tujuan akhir. Tapi anekdot tidak. Anekdot itu dia memiliki makna tersirat, ada kritikan yang disampaikan, gitu ya. Nah, saya yakin kalian ingat karena pembelajaran kemarin saya juga sempat membahas. Oke, jadi yang membedakan itu anak-anak. Jadi ada gambaran sudah ya teks anekdot itu seperti apa? Oke, jadi mendukung dengan tujuan kita nanti. Oke, ini ciri-cirinya kemarin juga sudah kalian pelajari. Jadi bersifat humor, menghibur, menyindir,
Biasanya menyindirnya tentang orang penting, Bu. Iya, biasanya pemerintah yang disindir begitu. Karena memang anekdot ini jembatan kita untuk menyampaikan aspirasi kita atau kritikan kita terhadap pemerintah dan lain sebagainya dan orang penting yang lain begitu ya. Kemudian tujuannya ya tadi biasanya berupa cerita, bisa berupa dialog atau narasi, begitu ya. Bu, ada yang berupa ini, Bu, fabel menggunakan hewan. Iya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus menggambarkan dengan perwujudan manusia, tapi boleh dengan hewan dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita, yaitu langkah menyusun teks anekdot. Nah, bagaimana sih Bu menyusun teks anekdot? Yang pertama harus mengamati lingkungan. Ya, setelah itu menentukan tema jelas. Karena memang anekdot ini kan muncul dari kritikan-kritikan sosial dari lingkungan. Ada hal yang perlu dikritik dari lingkungan kita yang merasa nilainya menyimpang begitu. Kemudian dibumbui apa? Dibumbui ini humor. Nah, setelah itu menarasikan. Setelah menarasikan, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Nah, oke, biar kalian lebih paham lagi anak-anak. Nah, ini. Jadi nanti bagaimana sih Bu menyusun teks anekdotnya? Nah, jadi memulai dengan menyusun kerangka teks anekdot terlebih dahulu agar kalian mudah begitu. Ini kerangkanya. Yang pertama menentukan topik. Ya, topiknya bagaimana? Kemudian tokoh. Siapa yang mau kalian kritik? Oh, tokohnya saya saja, Bu. Saya akan mengkritik A, B, C. Atau langsung, Bu, oh, tokohnya A dan B, Bu. Hal lucu. Oke, kamu akan menyisipkan hal lucu di bagian mana sih? Begitu. Seperti video-video yang sudah kalian tonton pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian pola penyajian. Pola penyajiannya ada 2, Nana. Jadi boleh ada dialog, ya, boleh kalian membumbui dialog. Si A berkata ini, kalimat langsung, ada dialog. Kemarin kan juga sudah mempelajari tentang struktur kebahasaan ya, di mana di situ ada kalimat langsung. Atau boleh juga berupa paparan, berupa narasi semua, berupa cerita. Nah, ya, jadi boleh 2 macam, boleh berupa dialog, ada kalimat langsungnya, atau boleh berupa narasi. Kemudian menentukan alur cerita. Nah, alur cerita ini berhubungan dengan apa? Alur cerita ini berhubungan dengan strukturnya akhirnya. Abstrak. Abstrak itu pembukaan ya, awal, gambaran awal. Orientasi ini sudah ada pengenalan peristiwa, biasanya pengenalan tokoh atau pengenalan siapa sih yang ada di dalamnya, begitu. Kemudian krisis, nah ini sudah ada masalah yang dibahas atau yang dikritik apa. Kemudian ada reaksi di situ. Reaksi ini adalah menjawab hal atau ini loh yang ditimbulkan oleh krisis begitu. Ya, jadi sudah ada mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh krisis. Kemudian koda ini penutup begitu ya. Oke. Bu Fia akan menampilkan satu video. Bentar. Ini juga sudah kalian saya sudah mengirimnya di Google Classroom. Karena jurusan kedokteran gigi ada yang percaya, ada yang bilang percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak yang pedu babi, oke saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Sudah kalian tonton kan? Saya sudah mengirimnya di Google Classroom juga di WA ya. Menarik tidak video tadi?
Menarik. Apakah itu termasuk anekdot? Anekdot ya. Apa Ya, Bu. yang kalian temukan dari video itu? Ada yang bisa memaparkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Elo. Tadi si Mamat waktu di videonya menjelaskan bahwa koruptor tidak harus berpendidikan tinggi, tapi harus bercita-cita tinggi. Pada prinsipnya, semangat saya dan Anda itu sama, memerangi kemiskinan. Berarti ucapan si Mamat ini mengandung bahwa semua orang itu pengen kaya. Jadi makna tersiratnya itu, Bu, koruptor Mamat ucapkan itu tidak sama dengan yang di... Tadi si Mama juga menjelaskan bahwa ternyata di Indonesia masih banyak orang yang menilai kualitas orang dari wajahnya, begitu kan ya? Ya, jadi banyak yang menilai sesuatu hanya dari cover, dari wajah. Oh jelek, enggak bisa mikir, tidak. Padahal tidak, kualitas orang itu tidak bisa kita nilai dari wajahnya. Banyak orang yang wajahnya kurang sempurna tapi pemikirannya begitu sempurna, ya kan? Oke, betul ya. Oke, saya kembali lagi ke PPT kita. Nah, kerangkanya seperti ini nanti. Temanya, Bu, temanya tadi si Mamat tuh membahas tema sosial, Bu. Tokohnya Mamat, karena dia menceritakan dirinya sendiri dan pemerintah, begitu ya. Bentuk kelucuannya banyak tadi, dari cara dia berbicara, kemudian dia membawa wajahnya, kulitnya, bagaimana jadi bahan lucuan di situ. Kemudian bentuk penyajiannya, tadi dia berupa pemaparan ya, bukan dialog ya. Kemudian alurnya jadi seperti ini, abstraknya itu pembukaannya dia, terima kasih kepada Kompas TV, begitu kan. Orientasinya pemaparan daerah asal Mamat, yaitu daerah Fak-Fak, Papua, begitu ya. Sudah ada peristiwa di situ, krisis, ada masalahnya. Ternyata menurut orang Indonesia itu masuk kedokteran, Mamat itu bukan jurusan kedokteran. Kenapa? Karena wajahnya tidak mendukung begitu. Nah, ini berupa sindiran. Jadi kritikannya sudah ada di situ. Banyak orang yang menyatakan menilai kualitas orang dari wajahnya begitu ya. Oke, jadi kalian akan membuat seperti ini nantinya, anak-anak. Paham ya? Jadi kerangkanya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, nanti ini akan LKPD ini akan saya share dan akan kalian kerjakan bersama kelompok. Jadi begini, tugas kalian, silahkan kalian menonton 2 video yang sudah saya kirim. Kalau dirasa itu kurang menghasilkan inspirasi di dalam otak kalian, silahkan boleh memilih video stand up yang lain, boleh. Kemudian silahkan kamu bersama kelompok memilih satu topik yang akan kalian jadikan stand up, akan kalian jadikan teks anekdot. Milih satu topik saja. Kadang di satu stand up komedi itu biasanya banyak yang dibahas. Kamu cukup satu saja. Kemudian secara berkelompok mengembangkan topik lucu, topik lelucon atau kritikan tadi menjadi kerangka. Yang nantinya kerangka itu akan kalian jadikan sebagai teks anekdot. Tidak ada yang ditanyakan? Silahkan, ada satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan. Nafiatul apa Elo ini? Oke, Elo silakan. Nafiatul masih malu-malu dia. Silakan Elo, simpulkan pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran ini akhirnya saya tahu bahwa ada perbedaan antara teks anekdot dan humor. Jika humor hanya sekedar lucu, tetapi anekdot ada hal yang dikritik di dalamnya. Juga akhirnya saya ada gambaran untuk membuat teks anekdot dengan pemaparan kerangka dan terbantu dengan adanya video stand up komedi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih Elo sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini, dan saya berharap teman-temanmu yang lain sudah paham ya.
Sudah paham ya? Kalau misal kalian ingin bertanya, boleh melalui WA, grup, boleh chat pribadi, boleh seandainya kalian malu untuk bertanya di forum, boleh chat pribadi saya tunggu. Jadi anak-anak perlu kalian tekankan bahwa selain mengkritik, selain lucu, selain menyindir, juga ada pesan moral yang disampaikan di dalam teks anekdot itu. Pesan moral ini biasanya memiliki kebenaran yang universal begitu. Jadi ambil sisi positif dari teks anekdot yang kita baca atau yang kita pirsa ya, sehingga kita bisa mengambil hal positif untuk kehidupan kita. Jadi ketika yang dibahas itu buruk, berarti kita harus tidak boleh seperti itu. Begitu ya. Jadi kalian wajib menjadi orang yang mampu memberi contoh ya, dan mampu menjadi contoh. Dah, itu saja pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya saya tunggu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran agar berkah dan barokah, mari kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Tuju atas kehadirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.